Dipancarkan langsung dari rumah masing-masing 62,8 FM BBSI. Selamat pagi pendengar, Top Report edisi Kamis 20 Mei 2021 kembali hadir. Bersama saya Baitul Rohmah, inilah Top Report selengkapnya. Sari berita, sejak larangan mudik ada 43.000 kendaraan diputar balik. Penumpang kereta api di Stasiun Besar Madiun mengalami peningkatan. Berita pertama dari Kabupaten Magetan, selama larangan mudik lebaran sudah ada kurang lebih 43.000 kendaraan di wilayah Jawa Timur yang dipaksa putar balik. Kendaraan pemudik ini diputar balik di sejumlah titik penyekatan di Jawa Timur, baik antar rayon atau antar provinsi. Baiklah, kami sambungkan dengan reporter kami Galupa Lupi yang akan melaporkan langsung di lokasi untuk Anda. Silakan Galupa Lupi. Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di pos penyekatan Cemoro Sewu. Bagi perantau maupun warga Magetan yang ingin bepergian untuk silaturahmi Lebaran Idul Fitri keluar kota, harap sabar dan menahan diri. Ini karena penyekatan arus lalu lintas di Cemoro Sewu atau perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah rencananya bakal diperpanjang guna mengantisipasi lonjakan pengemudi saat arus balik Lebaran serta mengurangi resiko penularan COVID-19. Operasi ketupat ini akan berakhir sampai tanggal 17 Mei 2021. Namun kemungkinan akan diperpanjang sampai tanggal 24 Mei 2021 mendatang. Ungkap Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Latif Usman saat sidak di pos penyekatan Cemoro Sewu pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021. Dalam hal ini, pihak kepolisian meminta masyarakat untuk menaati aturan larangan mudik dari pemerintah ketimbang disuruh putar balik oleh petugas, terkecuali bagi yang membawa persyaratan seperti surat izin keluar masuk atau SIKM, surat keterangan bebas COVID-19, hingga surat izin perjalanan dinas bagi TNI, Polri, dan KSM bakal diizinkan melintas. Kami mengantisipasi orang yang masuk maupun keluar dari Jatim tidak lengkap, putar balik saja, tegasnya. Sementara untuk kendaraan yang diminta putar balik di Cemoro Sewu Magetan, sejauh ini sudah ada sekitar 43.000 armada. Tidak hanya itu, petugas juga melakukan swab tes antigen secara acak untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Kita periksa itu sekitar 243.000 ya. Sekian yang kita putar balik sekitar 43.000 sekian. Itu yang sudah kita lakukan putar balik, baik itu antar provinsi maupun antar rayon. Jadi betul-betul kita mengantisipasi orang yang akan masuk ke Jawa Timur dan sekarang orang yang akan keluar dari Jawa Timur. Jadi betul-betul sesuai ketentuan orang yang melintas antar provinsi harus akan kita lakukan pengecekan, yaitu sama dengan kemarin, yaitu surat keterangan dari dinas atau tempat dia bekerja, dan dia harus bebas COVID-19, baik yang mau keluar maupun yang mau masuk Jawa Timur. Selain melakukan penyekatan dan memutarbalikkan kendaraan luar rayon, petugas juga melakukan rapid test antigen secara acak kepada para pengendara. Hasilnya, dari 3.000 orang yang di rapid test antigen, ada 21 orang yang dinyatakan positif COVID-19 dari antigen. Galupa Lupi melaporkan kembali ke Baitul Rohmah. Selanjutnya, kita beralih ke Kota Madiun. Usai larangan mudik berakhir, jumlah penumpang yang berangkat dari Stasiun Besar Madiun mengalami peningkatan. Bahkan, bagian pelayanan pemeriksaan rapid test antigen dan genos C19 antrian justru membludak. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Kiki Widya. Berikut laporannya. Baik pendengar, hari pertama masa penyekatan pasca peniadaan mudik 18 sampai 24 Mei 2021, jumlah penumpang yang berangkat dari Stasiun Besar Madiun mengalami peningkatan. Ini terlihat dari ruang tunggu penunggu bagian luar dipadati calon penumpang. Begitu juga bagian pelayanan pemeriksaan rapid test antigen dan genos
C19 antrian justru membludak. Para calon penumpang yang telah memesan tiket kereta api jarak jauh tampak menunggu giliran pemeriksaan. Apalagi selama masa pengetatan pasca larangan mudik, pelanggan kereta api jarak jauh tidak perlu lagi menyertakan surat izin perjalanan. Namun demikian masih harus melampirkan surat keterangan bebas COVID berupa surat keterangan negatif RT-PCR atau rapid test antigen atau Genos C19 yang diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam. Untuk aturannya kali ini tidak sama seperti periode larangan mudik, di mana kalau dulu harus menyertakan surat rekomendasi dari atasan tempat kerja, kepala desa atau lurah. Untuk kali ini tidak diberlakukan lagi, hanya saja untuk rapid swab PCR atau Genos tetap dengan masa berlaku 1x24 jam, kata manajer Humas PT KAI Dop 7 Madiun Ikhwan Hendri Wintoko kepada RRI di Stasiun Madiun Selasa 18 Mei 2021. Ikhwan menegaskan protokol kesehatan selama berada di stasiun hingga di atas kereta api harus dijalankan dengan benar. Jika tidak, calon penumpang terancam tidak boleh berangkat dan biaya tiket dikembalikan. Berdasarkan data yang ada, sejak 6 sampai 17 Mei 2021, PT KAI Dop 7 Madiun mencatat ada 25.350 penumpang yang berangkat dari stasiun wilayah Dop 7. Sedangkan penumpang yang datang tercatat sekitar 33.978 orang. Memang hari ini kami pantau cukup ramai penumpangnya, sambungnya. Seperti diketahui, kereta api kembali mengoperasikan jarak jauh ke berbagai daerah. Jumlahnya mencapai rata-rata 144 kereta api jarak jauh per hari. Sedangkan yang beroperasi melalui wilayah Dop 7 Madiun terdapat 14 kereta api. Di antaranya kereta api Bima, Gajayana, Sri Tanjung, Kahuripan, Logawa, Ronggajati, Argo Wilis, KLB Pasundan, Wijaya Kusuma, Mataram, Gaya Baru, Malam Selatan, Bangun Karta, Mutiara Timur, dan Kertanegara. Syarat surat bebas COVID-19 tersebut, KAI menyediakan layanan rapid test antigen seharga 85.000 di 42 stasiun dan pemeriksaan Genos C19 seharga 30.000 di 54 stasiun, termasuk di Stasiun Besar Madiun. Harus menyertai surat rekomendasi atasan, kepala desa atau lurah. Sedangkan kali ini tidak, namun tetap untuk rapid antigen, kemudian swab, kemudian Genos itu harus dilengkapi dengan hasil yang negatif. Masa berlakunya hanya 1x24 jam. Untuk para pelanggan tetap menggunakan protokol kesehatan, karena jika tidak kami tidak segan-segan untuk tidak boleh berangkat dan tiket mungkin dikembalikan. Untuk yang penumpang untuk berangkat dari wilayah Daop 7 itu ada sekitar mulai tanggal 6 ya, tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 itu yang berangkat ada sekitar 25.350 penumpang. Sedangkan yang dari Daop lain datang ke wilayah Daop 7 itu ada sekitar 33.978. Nah ini mungkin kalau dikatakan
mereka yang akan bepergian kembali mungkin hari ini mungkin terpantau lumayan ramai. Ini tadi saya pantau di tempat Genus atau rapid antigen di Stasiun Madiun, sekitar ratusan orang sudah mulai melakukan tes. Diketahui KAI kembali mengoperasikan kereta api jarak jauh ke berbagai daerah mencapai rata-rata 144 kereta api jarak jauh per hari, sedangkan yang beroperasi melalui wilayah Dok 7 Madiun terdapat 14 kereta api di antaranya kereta api Bima Gajayana Sri Tanjung Kahuripan Logawa Ronggajati Argo Wilis KLB Pasundan Wijaya Kusuma Mataram Gaya Baru Malam Selatan Bangun Karta Mutiara Timur dan Kertanegara. Kiki Widya melaporkan kembali ke Baitul Roma. Baik pendengar, berita tersebut sekaligus mengakhiri Top Report. Sekian Top Report pagi hari ini. Saya Baitul Rohmah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19. Sekian, terima kasih dan selamat pagi.